Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube kami RA Mubah Official. Tetap di bincang-bincang metode At-Tanzil. Oke, mohon maaf sebelumnya bagi para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran. Kami tidak mengupload metode At-Tanzil selanjutnya karena masih ada kendala sedikit yang mana menyebabkan kita tidak bisa mengupload metode-metode ini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe YouTube kami, silahkan bisa di-subscribe terlebih dahulu di YouTube kami RA Mubah Official dan hidupkan lonceng notifikasinya. Baik, para sahabat At-Tanzil dan para pecinta Al-Quran, kita lanjutkan pada video kali ini yaitu dengan metode At-Tanzil di juz 3, yang mana tetap seperti biasa kami akan mendatangkan bintang tamu kita yang datangnya dari RA Mubah, dan insya Allah beliau sudah bisa menjelaskan secara detail tentang At-Tanzil juz 3 ini. Oke, siapakah bintang tamu kita? Cekidot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, inilah bintang tamu kita yang datangnya dari beberapa pelosok desa ya Ustaz ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu ya. Seperti biasa ya, kita perkenalan terlebih dahulu ini Ustaz. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu aktivitas sampean semua di RA Mubah. Mohon maaf ya Ustaz ya. Dan insya Allah, jadi para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran, jangan diragukan lagi tentang video kali ini untuk menjelaskan metode At-Tanzil juz 3. Dan sebelum kita melanjutkan pada penerangan atau menjelaskan tentang metode At-Tanzil juz 3 di sini, kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari sampean Ustaz. Nama dan dari mana Ustaz? Status apa? Ya, dari saya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam, alamat Larangan Badung, Pamekasan. Larangan Badung, Pamekasan. Larangan Dibu. Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Kalau menanyakan status, karena ada dua versi status apa? Status pertama itu status pribadi Ustadz, dan yang kedua itu status artinya struktur. Status pendidikan. Status pendidikan. Alhamdulillah, untuk status di RA kami dari kurikulum. Ya. Untuk status pribadi, alhamdulillah wajah-wajah muda. Wajah-wajah muda. Gimana? Kita bagi para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran, mohon di komen apakah ini masih muda. Bercanda Ustaz ya. Oke, saya mau tanya selanjutnya, sudah berapa lama untuk di Bata-Bata? Enggak lama sih Ustaz. Enggak lama, berapa? Berjalan 6 tahun. Berjalan 6 tahun ya. Oke, jadi belum, karena kalau yang namanya tumbuh zaman itu kayaknya sampai 15 tahun gitu kan Ustaz ya. Jadi, tapi jangan diragukan lagi untuk masalah metode At-Tanzil Ustaz. Insya Allah sudah. Insya Allah. Kalau di RA sudah berapa lama Ustaz? Di RA kira-kira 3 tahun, berjalan 4 tahun. 3 tahun. Oke, nice. Selanjutnya, makasih Ustaz ya. Ustaz Khairul ya? Ya. Khairul, Ustaz Anam. Ya. Siapa? Terserah. Bisa. Ya. Bisa. Oke, lanjut pada sampean Ustaz. Perkenalan Ustaz. Nama saya Zainal Abidin. Saya dari Koko Bangkalan. Koko Bangkalan ini. Oke. Terus status pendidikan Ustaz? Masih jadi mahasiswa aktif Jadi mahasiswa aktif di mana Ustaz? di Al Khairat IAI. Iya. Bukan iya. Iya. Institut Agama Islam. Semester berapa Ustaz? Masih semester 3. Masih semester 3. Kalau strukturalnya di RA itu apa Ustaz? Jadi bendahara 2. Bendahara sentral ya Ustaz? Ya, Bendahara bisa. sentral. Oke.
Jadi kan di ini juga mungkin masih ada atasannya, karena Ustaz bilang bendahara 2 itu ya Ustaz ya. Oke, kalau di mondoknya di Bata-Bata berapa lama? 7 tahun berjalan. 7 tahun berjalan. Masih lama ya Ustaz. Iya. Kakak. Kakak. Kalau status pribadi Ustaz, apakah masih jomblo atau sudah tunangan atau sudah punya istri? Masih jomblo Ustaz. Masih jomblo. Iya, masih jomblo. Berarti ini termasuk ustaz-ustaz di sini dari para sahabati pencinta Al-Quran dan pencinta tanzil dan juga para pencinta Al-Quran yang akhwat ya. Kalau tertarik sama Ustaz di sini masih jomblo semua aja bisa di. Nice try. Oke, kalau DRA berapa tahun Ustaz? Masih 2 tahun ke 3 tahun Ustaz. Berarti berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahunnya. Oke, di sini kan sampai mungkin sudah tahu atas undangan kemarin ya Ustaz ya. Yang saya undang pakai bahwasanya untuk menjelaskan metode atanzil istiganya. Oke. Soalnya sampean kenapa? Seru Ustaz. Serap. Mungkin karena ngajar sering rakorakan gitu ya. Oke, tehnya biar hijau enggak. Mungkin bisa diminum dulu Ustaz. Oh iya, bisa diminum terlebih dahulu dan ini produk Bata-Bata mungkin sudah tahu semua. Labini, jadi aing labini orang Nigeria. Oke, diminum terlebih dahulu Ustaz. Oke, selanjutnya saya kemarin itu sudah atanzil metode atanzil juz 1 sama juz 2 Ustaz. Bintang tamunya kayaknya temannya sampean juga. Jadi sekarang di metode atanzil juz 3 kan kayaknya saya nanya ke Ustaz bahwasanya siapa sih yang ngajar di juz 3 atau yang bisa menjelaskan di juz 3-nya. Kan sampean ternyata yang diutus gitu. Makasih ya atas kedatangan dan kehadirannya di bincang-bincang atanzil ini. Oke Ustaz, yang saya mau tanyakan kalau di atanzil juz 3 sendiri itu penekanannya pada apa? Ya, terima kasih. Untuk di juz 3 sendiri itu penekanannya itu terdapat pada panjang pendeknya dan pengenalan huruf-huruf sukun beserta contoh-contohnya itu sesuai makhraj. Oke. Jadi ada panjang pendek Ustaz ya? Panjang pendek terus Pengenalan huruf-huruf sukun. Oke. Kalau apakah dari Ustaz berdua di sini, Ustaz Zainal sama Ustaz Anam, apakah ketika mau menjelaskan itu memakai metode sendiri atau memakai silabus yang sudah ada? Gitu, Ustaz. Karena di DRA sendiri itu sudah terdaftar untuk metode-metodenya, baik dari juz 1, juz 2 sampai juz 6 itu. Oke. Tapi mungkin untuk cara penyampaiannya itu lain Ustaz, penyampaiannya. Kalau dari Ustadz Sinakter sendiri, cara penyampaian di panjang pendek itu dimulai dari halaman berapa? Dari halaman 1 Ustaz. Dari halaman 1. Ya, halaman 1 itu fokusnya pada panjang pendek. Terus latihan membaca dengan tertil. Oke. Latihan membaca dengan tertil. Kalau bisa diberi contoh yang mana Ustaz? Cara menjelaskannya, Biasanya kalau di juz 3 itu di klasikal ya Ustaz. Iya. Di klasikal. Oke. Coba contoh klasikalnya bagaimana? Contohnya kan dari halaman 1 itu ada malaikatun gitu ya Ustaz. Ya, biasanya ditanyakan kenapa dibaca panjang begitu Ustaz. Terus? Biasanya karena ada alif dibaca panjang begitu Ustaz. Oke. Dibaca berarti dibaca panjang gitu. Karena ada alif dia. Oke, cuma gitu ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, titik tekanannya itu ada di kenapa dan karena. Oke, siap. Terus sampai halaman berapa untuk panjang pendek, belajar panjang pendek? Itu ya kalau panjang pendek itu Ustaz, untuk contoh-contohnya mungkin dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Sampai halaman terakhir. Namun di halaman-halaman itu terdapat keterangan dan pokok pembahasan. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Sinar itu pokok-pokok pembahasan. Terus ini sampai berapa Ustaz?
Oh, di sini. Ya. Jadi, Sambil lalu promosi. jadi di sini sudah ada metode praktis mengajar At-Tanzil. Jadi bagi para sahabat At-Tanzil yang masih perlu penjelasan yang lebih detail lagi tentang At-Tanzil yang start mulai dari juz 1 sampai juz 6, di sini sudah ada metode praktis mengajar At-Tanzil. Ini harganya berapa, Ustaz? Murah. Berapa? Tidak sampai 10k itu. 10k. Ya. Karena ini kan dari pihak era tersendiri, dari pihak Tanzil itu bisa pesan lewat online. Ya, online, offline juga bisa. Juga bisa. Jadi harganya tidak nyampe 10.000 ya. Oke. Jadi baguslah, menarik. Terus yang saya mau tanyakan langsung, coba praktekkan langsung, Ustaz. Ini Ustaz Zainal jadi murid atau sampai jadi gurunya atau sebaliknya lah. Untuk penjelasan tentang panjang pendeknya itu gimana? Karena kami juniornya dari kami saja, dari saya sendiri jadi murid. Oke, siap. Terserahlah. Terus lanjut pada kan barusan halaman 1 ya Ustaz. Penekanannya ada panjang pendek sama latihan membaca dengan tertil. Terus halaman selanjutnya itu dari halaman 2 sampai halaman 6 itu pengenalan mim sukun, Ustaz. Oh ya, sebelum pindah pada mim sukunnya, saya meminta praktiknya. Artinya caranya sampean ketika ngajar di kelas, anggap ini Ustaz Anam jadi muridnya gitu. Coba. Langsung pada mim sukunnya. Enggak, panjang pendeknya tadi. Panjang pendek. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Kan kalau menerapkan di papan ya Ustaz, biasanya pokok pembahasannya itu dikurung. Pokok pembahasannya, oke. Anggap ini malah papan ya guys ya. Ya, papan. Saya mau nanya ya, sama anggaplah murid ya. Namanya? Murid. Oke. Ustaz ya. Ya Ustaz, coba anggap aja. Anggap. Nah, coba ini. La dibaca panjang karena ada Alif dibaca panjang, dibaca panjang. Terus la panjang, La gitu. Oke. Kayaknya bisa dipakai musik gitu, Ustaz. Coba satu kali lagi, Ustaz. La dibaca panjang karena ada Alif dibaca panjang, dan dibaca panjang. Oke, seru ya Ustaz ya. Berarti anak-anak itu belajar sambil bermainnya itu ada. Karena gak kayak dulu lah, kalau kita sekolah-sekolah dulu itu kan pembelajarannya itu kan kebanyakan yang keras-keras gitulah. Pakai apa? Rotan gitu dan minta ucap popo. Jadi di metode At-Tanzil di sini metodenya itu praktis, cepat dan juga menyenangkan gitu. Terus pindah pada, jadi cara penjelasannya itu seperti itu. Para sahabat At-Tanzil penjelasannya itu seperti itu. La dibaca panjang karena ada alif gitu Ustaz. Saya cepatnya kayaknya. Terus pindah pada apa tadi? Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Halaman berapa? Halaman 2 sampai halaman 6. Jadi untuk panjang pendek itu cuma halaman 1 gitu ya? Iya. Ya, karena panjang pendek itu sudah pengenalannya udah dari juz 2. Selain belajar harkat ada panjang pendeknya juga di juz 2. Cuman penyempurna. Penyempurna itu juz 3. Jadi kalau sudah di juz 3 itu kalau mau naik sama juz selanjutnya itu masalah panjang pendek harus memang betul-betul bisa gitu Ustaz. Kalau di mim sukun halaman 2 sampai halaman berapa tadi? Halaman 6 Ustaz. Halaman 6 itu mim sukun saja. Berarti sudah pindah pada pengenalan sukun ya? Iya, pengenalan sukunnya. Coba sekarang pindah sama Ustaz Anam. Cara klasikalnya itu gimana? Ya. Mim sukun itu halaman selanjutnya itu terdapat pada halaman 2. Untuk prakteknya itu biasa harus membuat contoh dulu. Contoh dulu, ya. artinya menulis terlebih dahulu. Lalu dilingkari. Mim sukun. Mim sukun dibaca. Akekap Dibaca. Akekap Lakekap. Lam Sakekap. Sam Salikekap. Salim. Berarti bisa nyebut
apa-apa saja. Iya. Contohnya apa ya? Hewan. Hewan. Ajeng ya. Ajeng ikut ajeng. Ajeng sepalam. Oke, baguslah. Jadi memang di metode At-Tanzil di sini betul-betul the best lah untuk pembelajarannya bagi anak-anak ya Ustaz ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu pindah pada kan halaman 2 sampai halaman 6 mim sukun. Terus halaman 7 sampai halaman 13 itu pengenalan tentang waw sukun yang dibaca lim Ustaz. Waw sukun yang didahulukan fathah. Waw sukun. Ya. Dari halaman 7 sampai 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 7 halaman ya Ustaz. Di halaman. Lim berarti waw sukun didahului harkat fathah. Itu gimana? Sama kayak metode yang berarti nulis terlebih dahulu. Ya. Cara penerangannya ke murid itu gimana? Ya sama seperti mim sukun itu. Mim sukun, kalau mim sukun dibaca ya. Kalau waw sukun sesudah kata dibaca nyimper itu Ustaz. Nyimper itu gimana? Nyimper Macocong. Oh iya. Dibaca Mecocong. Coba ya, berarti lau gitu ya. Mau gitu. Enggak boleh dibaca salah ya. Jadi waw sukun tetap penjelasannya ya Ustaz ya. Tetap nulis di papan, waw sukun sesudah harkat fathah itu tetap dibaca muncul. Kalau ini kan metode At-Tanzil di sini bukan hanya dipakai di dalam kelas kan, tapi ustadz-ustadz di surau, di masjid itu kan juga memakai metode At-Tanzilnya. Kalau menjelaskan itu gimana? Cara menjelaskannya artinya tidak pakai papan, macilang keren. Oh gitu. Untuk prakteknya itu langsung pembacaannya di At-Tanzilnya. Langsung praktek ini waw sukun didahului fathah dibaca. Lalu murid itu bilang dibaca macocong, tapi sebelumnya harus diterangkan dulu Ustaz. Dikasih tahu dulu. Oh, jadi untuk metode At-Tanzil di sini memang sebelum murid tersebut memahami atau membacanya gitu Ustaz ya. Guru harus sebelumnya memberitahu terlebih dahulu ya. Oke. Sesudah waw sukun apa? Halaman kan barusan dari halaman 7 sampai 13. Okay. Terus selanjutnya itu dari halaman 15 sampai halaman 16 itu menerangkan tentang lam sukun yang bersambung dengan hamzah dengan cara ditekan bacaannya Ustaz. Lam sukun disambung dengan hamzah dengan cara ditekan bacaannya. Iya. Contohnya gimana? Kayaknya sulit ini. Contohnya minal ardi itu. Minal ardi. Menjelaskan kepada murid itu gimana? Ya, kalau lam sukun biasanya dibaca mental. Ya, dibaca mental. Intinya lam sukun dibaca mental. Namun pengenalannya ada di al gitu Ustaz. Alif dan lam. Alif dan lam. Jadi menerangkan al-qamariyahnya gitu ya. Ya. Namun yang ditekankan tetap yang lam sukunnya itu Ustaz. Lam sukun. Ya. Coba cara menjelaskannya itu gimana? Kayaknya agak ribet dah gitu. Aslinya tidak ribet sama dengan metode yang sebelumnya mim sukun, lam sukun. Namun itu di halaman 15 disertai dengan alif itu. Iya, agar terbiasa Ustaz. Antara baca lam sukun dan ketika ada alifnya gitu Ustaz. Oke. Dan biasanya kalau dari juz 2 itu enggak ada ya Ustaz. Langsung dengan lam sukun. Enggak ada hamzahnya. Oke. Terus apa namanya? Jadi tetap lam sukun dibaca mental gitu ya. Minal ardi. Cuma berarti harus di papan itu harus ditulis alif sama lam sukun gitu ya. Jadi sisanya itu di At-Tanzil juz 3 itu untuk panjang pendek itu hanya 1 halaman. Ya 1 halaman bener ya. Terus untuk selanjutnya itu sukun semua. Iya, sukun semua. Sesudah apa? Sesudah lam sukun itu apa? Lam sukun itu ada lim juga, tapi yang ya sukun. Ya sukun sesudah fathah. Ya sukun sesudah fathah. Iya. Kalau ya sukun sesudah fathah itu dibaca apa? Dibaca nyemper. Dibaca. Gimana nyemper?
A nyemper. Ai. Lebay gitu. Tupa nyemper gitu Ustaz. Tupa itu apa? Gelai, nyeper gelai. Gak suka gelai gitu. Jadi benerlah. Jadi sesudah ada urutannya masing-masing. Ya, jadi tidak semuanya yang semuanya huruf hijaiyah yang sukun itu dijelaskan pada juz 3. Tidak. Disesuaikan Ustaz. Disesuaikan maksudnya gimana? Artinya teratur. Kalau di halaman ini pembahasannya ya sukun, sebelumnya waw sukun, berarti di ya sukun boleh ditaruh waw sukun juga gitu, Ustaz. Oke. Tidak boleh ketika waw sukun setelahnya ya sukun, di waw sukun itu ada penjelasan ya sukun sudah harakat fathah di dalam contohnya. Maka teratur Ustaz. Oke. Jadi kayaknya kalau di at-tanzil tersebut kalau sudah mim sukunnya, artinya pokok pembahasan di mim sukunnya, terus ada halaman yang memang membahas khusus dari halaman 1 tersebut sampai halaman itu ya, sampai halaman. Jadi dicoba semua ya gitu ya. Sesudah mim sukun itu apa? Ada ya sukun sesudah kata tadi ya. Sesudah itu apa Ustaz? Setelah itu ro sukun Ustaz. Ro sukun. Iya. Ro sukun itu apa? Sama dibaca ngeter Dibaca di Maduri. Oke. Sesudah ro sukun itu apa? Terus pindah pada halaman 26 itu Ustaz, menerangkan tentang bunyi hamzah sukun dan ain sukun. Hamzah sukun dan ain sukun. Hamzah sukun itu dibaca gimana? Cekak luar. Kalau ain sukun itu dibaca cekak dalam. Berarti penekanannya memang pada makharijul huruf. Makharijul huruf. La, a. Terus sesudah itu apa Ustaz? Sesudah itu halaman 27 sampai 30 itu cuman contoh-contohnya. Contoh hamzah sukun sama ain sukun. Oke. Terus halaman 31 itu menerangkan fa sukun Ustaz. Fa sukun. Menerangkan fa sukun. Iya, terus Fa sukun itu dibaca gimana? dibaca nyerepoh. Dibaca nyerepoh. Af. Ali nyerepoh. Alif. Gitu. Oke lah. Masuk. Terus selanjutnya apa? Terus pada halaman 32 sampai 35 ini latihan membaca materi yang sudah dipelajari. Dari halaman 1 sampai halaman 31. Sampai fa sukun gitu ya, sampai fa sukunnya. Masih ada lagi tentang penjelasannya Ustaz? Ini pokok halaman bahasanya 36 sampai 37 menerangkan tentang kok sukun beserta penekanan makhrajnya. Kho sukun beserta penekanan makhrajnya. Makhrajnya. Kho sukun dibaca apa? Dibaca ngerok Ustaz. Ngerok. Ngerok. Pedung. Ya, seperti bunyinya ayah tidur. Ayah tidur. Ayahnya yang tidur kan kebanyakan. Kalau ini gimana? Ibu nggak tahu juga. Saya sendiri kadang gitu Ustaz. Ya. Sampai pernah tidur sama ibu? Bu, iya sering Ustaz. Tapi dulu waktu kecil. Kalau sekarang kan udah bisa. Udah ya Ustaz. Masih ada lagi Ustaz? Ini pada halaman 38 pengenalan tentang shin sukun yang bacaannya itu juga sama penekanan makhrajnya. Shin sukun itu dibaca ngerpush. Push. Kalau di juz 1 pengenalan hurufnya dibaca posya. Nah, kalau di juz 3 itu disukunkan dibaca ngerpush. Tetapi titik tekannya pada makhraj. Oke, tetap pada makhraj. Oke. Lanjut. Dari halaman 39 itu shin sukun sama sin sukun ya. Terus prakteknya. Terus halaman 40 itu sudah menerangkan tasydid. Tasydid. Ya. Halaman berapa? 40 sampai halaman 44. Itu tasydid. Tasydid. Tasydidnya itu gimana? Kalau menerangkan tasydid itu gimana? Tasydid. Pertama-tama itu Ustaz harus ada ustadznya dong. Langsung Ustaz nulis tasydid dulu. Tasydid. Dikasih tahu kalau ini tasydid, kalau sudah tahu kalau ini tasydid, baru kami terangkan metodenya. Tasydid itu dibaca 2. Tasydid dibaca 2 gitu.
Maksudnya dibaca gimana? Tasdid dibaca 2 gitu. Sebelumnya ditulis contoh, misal tabnya ditulis 2, dikasih sukun gitu Ustaz. Yang pertama dikasih Ya, sukun. pertama dikasih sukun, Yang kedua dikasih harkat. ya harkat. Jadi Untuk pengenalan detailnya maksudnya. tasdid dibaca gimana Ustaz? Dibaca 2. Dibaca 2, tasdid dibaca. Artinya langsung kita kasih contoh tabe seumpama dikasih tasdid. Tabe dibaca 2, tabe. Jadi itulah pembahasannya. Kalau tasdid berarti dibaca 2. Iya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan Ustaz ya. Iya. Bisa saya simpulkan dari tadi bahwasanya di at-tanzil juz 3 itu ada 3 penekanan. Yang pertama itu panjang pendek, penyempurnaan panjang pendek yang sudah dilalui dari juz 2, dan di juz 3 itu penyempurnaannya gitu, Dari juz penyempurnaan. 1 sampai juz 2, dari juz 1 2. Sampai juz 3 itu penyempurnaan tentang panjang pendeknya juga akarnya semuanya. Terus pindah sama halaman 2 sampai halaman 39 itu sukun. Sukun. Harkat. Jadi contohnya memang memang seru lah, ada mim sukun dibaca akikab, terus bersukun gitu, ada bersukun, kho sukun, shin sukun, dan juga sin sukun, itu juga ada sampai halaman 39, dan juga halaman 40 tadi sampai 44 di Ustaz. Iya, sampai halaman Itu tasdid. Jadi memang kebanyakan kalau yang saya pernah lihat-lihat di surau atau di sekolah-sekolah lain itu, yang sulit bagi guru itu cara menerangkan tasdidnya ini. Oh, tasdid. Tasdid. Jadi tasdid ini dibaca gimana, masa mun bodoh si argi teloan di atas ada nama tasdid. Itu kan anak-anak agak sedikit bingung. Oh iya. Jadi kan sekarang sudah ada metodenya bahwasanya di tasdid itu cara bacanya, kalau mun bodoh ingat nikah yang mana? Tasdid harus dibaca 2 gitu Ustaz. Mantap dah. Oke, untuk itu penyimpulan at-tanzil juz 3. Kalau pelajaran tambahannya sendiri, kalau di juz 3 itu apa? Banyak Ustaz. Banyak. Mulai dari nasyid islami. Nasyid islami itu ada berapa? Nasyid islami kira-kira ada 7 sampai Ada 7. 8. Sebutkan 3. Ya, ada nasyid islami, non sukun dan tanwin, huruf gunnah, hukum mim sukun. Request 1. Ya. Request 1 ya Ustaz, nggak Ya, apa-apa. gak apa-apa ya. Yang saya minta yang huruf gunnah. 1, 2, 3. Berdua Ustaz. Saya kan nggak tahu. Huruf gunnah ada 2, keduanya nun tasydid dan mim tasydid gitu Ustaz. Oke. Udah gitu aja. Coba kalau dilanjutkan panjang. Langsung ke Diminum dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin ketagihan ini air Ustaz. Segar. Ada nasyid Islamnya itu 7 ya Ustaz ya. Itu ada 7, terus surah-surahnya itu ada 4. Lanjutan dari juz 1 dan juz 2. ada 4. Surah apa saja? Surah Al-Mu'min, Maun, Al-Quraish, Al-Quraish, Al-Fil, Al-Fil, Al-Humazah. Al-Humazah. Oke. Terus doa-doanya ada. ada Ada. doa. Ada 5 ya Ustaz. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira gitu. Ada 5. Dan Terus apa lagi? sesudah adzan, Sudah ada. doa kedatangan nikmat, kedatangan musibah, bercermin, dan doa iftitah. Jadi banyaklah, kalau kemarin itu di juz 1 yang saya ingat ada 4 kayaknya. Jadi 4 tambah sama ini juz 3 saja itu ada 9. ada 5 kan di juz 3. Ya. Berarti 9. Di juz 2 itu kayaknya ada 4 juga. Kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah. Ada 4. Berarti setiap anak pindah juz di kelas itu sudah menghafal banyak doa-doa dan juga surah-surah nasyid islaminya. Apakah ada tepuk-tepuknya Ustaz? Sama, Ustaz. Sama. Ada juga. Ada. Jadi mulai dari juz 1 Memang diajari tepuk-tepuk. Ya. membutuhkan waktu berapa lama Ustaz? Untuk artinya belajar tentang nasyid islaminya itu, terus tepuk-tepuknya, doa-doanya, itu membutuhkan waktu berapa menit lah?
Untuk di RA sendiri limit waktu dalam klasika itu bisa dikatakan klasikal ya. Klasikal. Itu limit waktu maksimalnya 30 menit. 30 menit ya. Maksimalnya. Sampai kurikulumnya. Iya. Ini kurikulum. Jadi untuk menjelaskan itu 30 menit Ya, klasikal. Ya. Semuanya dari suro-suro, doa-doa, tepu-tepu, nasir itu. Oke. Jadi 30 menit dan sisanya itu Keterangan sama juga limit waktu maksimal 30 menit. dan sisanya itu ngaji. Sisanya ngaji. Oke. Baik, itulah mungkin dari penjelasan dari metode Tanzil Istiga Ustaz yang sudah kita lalui bersama oleh bintang tamu kita di acara bincang-bincang Tanzil ini. Dan sebelum kita mengakhiri Ustaz, bolehlah cerita-cerita sedikit atau pengalaman atau pesan-kesan ketika sampean kesannya ngajar selama ngajar di RA itu gimana, di Juz 3 sendiri. Karena kalau saya tanya di Juz 1 sama Juz 2 itu Ustaz gini, Ustaz untuk pengalaman ngajar ini Ustaz banyak Ustaz. gimana? Kalau masih diceritakan dari awal-awal jadi tenaga edukatif lah, udah kebanyakan lupa Ustaz. Mungkin hal yang sering terjadi, murid kadang masuk gak masuk itu sudah hal biasa Ustaz. Terus untuk muridnya itu gimana? Untuk murid ya namanya juga RA Ustaz. Memang ranahnya ranah anak-anak. Jadi kami tidak bisa mengatur, soalnya bukan anak tersebut memasuki dunia kita, harusnya kita memasuki dunia mereka. Jadi ketika mereka nakal, sudah biasa karena memang sifatnya anak-anak harus nakal gitu. Kalau tidak nakal Ustaz, orang tua itu cak maturan tak terakan Ustaz. Tak ada lagi. Jadi memang dunia mereka. Ya, dunia mereka. Pernah nyumi? Enggak Ustaz. Enggak. Aku nggak masuk. Apa yang nggak masuk? Nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah. Dan kalau pakai kekerasan lah itu bukan namanya guru RA, karena kalau guru RA tersebut sudah mengetahui kalau anak gini itu harusnya diginiin gitu ya Ustaz. Kalau sistem kekerasan itu dulu Ustaz masih zaman penjajahan. Ya, sekarang udah zaman demokrasi Ustaz. Jadi belajar sambil bermain. Seperti apa yang dikatakan Menteri Pendidikan Ustaz. Memang sangat perlu Ustaz. Jadi ngajar di Juz 3 tersebut mungkin ya itu lebih mudah lah daripada Juz 1 sama Juz 2 karena mungkin anak-anaknya udah dewasa. Atau sama? Tambah hari lah, tambah tua, umur. Mungkin begitu. Mungkin. Ya. Tapi tetap ada ya, tetap ada. Ya tetap lah Ustaz. Ya. Sebelum masuk ke Juz 3 kan Juz 2 dulu. Pastinya tambah umur kan. Tambah umur enggak, maksudnya anak tersebut apakah tambah dengan gitu Ustaz, tambah tenar teko orang mungkin apakah jombloer gitu Ustaz. Ya tergantung Ustaz. Tergantung. Pesan-kesan dari kami itu untuk murid, untuk pelayanan pada murid tersebut harusnya ada di orang tua kalau mengikuti kata-kata itu ilmuwan dari Amerika itu Ustaz. Gimana? Ya, 100%, 75% itu ada di orang tua Ustaz. 75%. 25% itu ada di kelas. Ada di kelas. Oke. Untuk kami sebagai tenaga edukatif itu adalah cuman pelayan. Tidak punya wewenang untuk mengatur kehidupan mereka. Namun kami usahakan bagaimana karakter buruk menuju karakter baik. Kalau baik, karakter yang kesempurnaan. Ustaz ini sama juga ya? Iya sama Ustaz. Ini Juz 3 apa? Juz 3A. Juz 3 sampai Juz 3B. Juz 3. Muridnya berapa Ustaz sampai? Untuk yang saat ini 27 siswa. Kalau sana Ustaz? 23, 22 Ustaz. 23 ya? Karena 20 yang satunya itu Ustaz. Mungkin sakit ya, sakit. Jadi lama gak masuk.
Jadi 23 lah, 23. Dua juga kan, kelas 1 sama 2 itu setiap kelas itu ada 2 asatid ini. Jadi 2 asatid. Jadi pengalaman inilah, artinya bukan keluhan, cuman pengalaman dari asatid juz 3 bahwasanya tetap anak-anak itu juga ada bermainnya di dalam kelas, tapi kegiatan belajar mengajarnya itu tetap efisien, tetap efisien. Mungkin itu saja yang bisa kita tayangkan pada video kali ini di bincang-bincang At-Tanzil di metode At-Tanzil juz 3. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Oke, semoga Ustaz semua, Ustaz Zainal sama Ustaz Herul diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan sukses terus Ustaz. Sukses. Dan mendapatkan barokah-barokah dari guru-guru kita. Amin amin ya mujibas sailin. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas sampean semua Ustaz. Oke, terima kasih dan itu saja bagi para sahabat At-Tanzil dan juga para pecinta Al-Quran. Bertemu pada video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.